Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ADHD dan autisme. Baiklah, mulai dengan perkenalan. Yang pertama ada Jeffrey Ricarman, ada Amelia Safitri Zulkarnain, Sylvia Mainda, Fitri Wulandini saya sendiri, dan Penny Diah Pramesti. Ya, baik, materi yang akan dibahas oleh kelompok kami. Materi yang akan dibahas seputar definisi anak ADHD dan autisme. Kemudian yang ketiga ada karakteristik anak ADHD dan autisme. Lalu yang ketiga kita di sini akan membahas tentang kebutuhan anak ADHD dan autisme. Lalu yang terakhir ada contoh sukses anak ADHD dan autisme. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena merekamnya seperti ini karena di laptop saya tidak support aplikasi screen recorder dan jika diputar kalau direkam di handphone ada slide yang tidak bisa ditampilkan. Ya, di sini di slide ini kita akan membahas seputar definisi anak ADHD dan autisme. Ya, sebelumnya saya akan membacakan di sini definisi dari anak berkebutuhan khusus atau ABK. Merupakan anak yang ditandai dengan adanya kelainan khusus di dalam dirinya. Ya, contoh pada materi kali ini contohnya adalah anak ADHD dan anak autis atau anak dengan autisme. Ya, ADHD sendiri adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau seorang anak sulit memusatkan perhatian. Biasanya seorang anak sulit dalam memusatkan perhatian dalam jangka waktu yang lama dan perhatiannya mudah teralihkan oleh stimulus yang datang dari luar. Ya, kemudian di sini ada definisi dari autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan pervasif. Ya, gangguan pervasif ini adalah gangguan di mana keterampilan sosial yang diharapkan, perkembangan bahasa, dan perilaku yang tidak berkembang secara sesuai pada masa kanak-kanak awal. Gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Ia hanya tertarik pada dunianya sendiri. Anak autis tidak peduli dengan stimulus-stimulus yang datang dari orang lain atau keadaan yang ada di sekitarnya. Ya, next. Ya, pada slide kali ini kita akan di sini kita bisa lihat tentang karakteristik dari anak ADHD. Di sini salah satunya tidak mampu memusatkan perhatian dalam jangka waktu yang lama dan mudah teralihkan seperti yang tadi saya bilang. Kemudian yang kedua, kemampuan menyimak yang rendah, lalu tidak memerhatikan hal yang rinci atau detail. Kemudian yang keempat, sering berbuat kesalahan dalam pekerjaan sekolah maupun tugas lain. Kemudian yang terakhir ada pekerjaannya sering berantakan. Ya, dari kelima karakteristik ini biasanya membuat anak ADHD mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang telah diajarkan di sekolahnya karena tidak mampu memusatkan perhatian dalam jangka waktu yang lama dan juga perhatiannya mudah teralihkan sehingga anak ADHD sering sekali berbuat kesalahan dalam melakukan pekerjaannya karena perhatiannya mudah teralihkan oleh stimulus yang datang dari luar. Ya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, saya dengan Penny Diah Pramesti. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai karakteristik anak autis
dan kebutuhan pada anak ADHD di bidang pembelajaran serta pola asupan makan. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai karakteristik anak autis terlebih dahulu. Oke, di sini tokoh hadis tahun 2006 beliau mendeskripsikan terdapat 6 karakteristik anak autis. Jadi karakteristik anak autis ini dapat dilihat berdasarkan jenis masalah serta gangguan yang dialaminya. Yang pertama ada masalah di bidang komunikasi, masalah di bidang interaksi sosial, di bidang kemampuan sensoris, di bidang pola bermain, masalah perilaku dari segi perilaku, serta masalah emosi. Yang pertama masalah di bidang komunikasi. Perkembangan bahasa pada anak autis, kita tahu ya, mereka bahasanya sangat lambat. Perkembangan bahasa mereka tuh sangat lambat. Saking lambatnya, mereka anak autis ini terlihat seperti tuli atau tidak bisa bicara. Tapi anak autis ini tetap bisa mengeluarkan suara istilahnya lah ya, tapi berupa ocehan, tidak seperti kalimat-kalimat jelas yang bisa kita mengerti. Nah, selain itu, anak autis juga lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Umumnya kalau anak normal kan, kalau misalkan kita pengen sesuatu atau kita melihat sesuatu itu menarik, kita akan berusaha menunjuk kalau kita ingin itu, ya berusaha menunjuk ataupun bilang kalau kita mau itu gitu. Tapi tidak dengan anak autis. Anak autis ini lebih ke mereka langsung ada yang langsung kayak menghampiri barangnya, langsung merebut, narik atau bagaimanapun caranya, atau bisa mereka kayak menggenggam orang yang ada di sekitarnya untuk mengambil barang yang dia maksud, tapi nggak nunjuk. Jadi udah cuma genggam orang yang dia kenal gitu, misal orang tua atau guru gitu, untuk mengambil barang yang dia mau, tapi tetap nggak nunjuk. Jadi cuma sekedar narik-narik, berusaha biar orang itu ngambilin barang yang dia mau. Bisa dipahami lah ya, sampai sini ada gambaran gitu. Oke, yang kedua, masalah di bidang interaksi sosial. Nah, dari segi interaksi sosial ini, anak autis tidak bisa melakukan kontak mata dan menghindari tatap muka dengan orang lain, karena mereka tidak tertarik jika diajak bermain bersama teman-temannya dan lebih suka bermain sendiri. Umumnya kalau misalkan anak normal kan pasti seneng ya bermain sama teman-teman, banyak teman, permainan gitu. Tapi enggak dengan anak autis, mereka lebih asik sama dunianya sendiri. Terus mereka juga nggak bisa kalau disuruh harus kontak mata, tatap-tatapan seperti layaknya ibu sama anak kan sering kontak mata. Pasti berbicara juga kita merhatikan matanya gitu. Tapi berbeda dengan anak autis yang tidak bisa melakukan hal seperti itu. Terus yang ketiga ada masalah di bidang kemampuan sensoris. Nah, anak autis tidak peka terhadap sentuhan, bahkan tidak suka dipeluk. Mereka itu nggak suka dipeluk. Bereaksi spontan menutup telinga bila mendengar suara keras. Selain itu, mereka juga senang mencium dan menjilati mainan atau benda yang menarik perhatiannya. Di sini paham ya, anak autis itu gimana ya, mereka tuh nggak butuh kayak sentuhan, belayan, pelukan. Mereka tuh anaknya berontak, lebih suka berontak atau bereaksi spontan yang mereka inginkan, seperti itu. Terus yang keempat, masalah di bidang pola bermain. Anak autis ini tidak memiliki daya imajinasi dan tidak kreatif dalam bermain. Mereka juga tidak suka bermain dengan teman sebaya. Yang tadi saya bilang, mereka lebih suka dengan dunianya sendiri. Mereka lebih suka menyendiri. Nah, anak autis juga tidak bisa bermain sesuai dengan fungsi mainannya, seperti misalnya roda, itu gunanya buat bisa menjalankan mobil. Nah, mereka tuh nggak paham kalau roda itu bisa buat menjalankan suatu benda gitu, itu mereka nggak paham. Tapi kalau mereka sudah menyukai suatu mainan, mereka akan membawa mainan itu kemana-mana. Nah, yang kelima ada masalah perilaku dari segi perilaku. Maksudnya di sini, anak autis sering memperlihatkan perilaku yang berlebihan atau hiperaktif, seperti berputar-putar, berlari-lari, serta melakukan gerakan tertentu secara berulang-ulang. Terus, yang terakhir ada masalah emosi. Dari segi emosi, anak autis ini suka terlihat lebih
emosinya meluap, marah-marah, tertawa atau bahkan menangis tanpa adanya alasan. Nah, kalau dilarang, pastinya anak autis akan mengamuk dan dapat merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Anak autis juga sering menyakiti dirinya sendiri atau bisa dikenal dengan sebutan tantrum, misalnya membenturkan kepalanya ke dinding. Selanjutnya ada kebutuhan pada anak ADHD di bidang pembelajaran. Pada umumnya, anak yang mengalami hambatan seperti ADHD memerlukan pengembangan dalam dirinya, terutama pada pembelajaran. Namun, pemenuhan pembelajaran pada anak dengan hambatan ADHD itu nggak mudah. Pemenuhan pembelajaran pada anak umumnya itu Pembelajaran pada anak dengan hambatan ADHD itu tidak semudah seperti pemenuhan pembelajaran pada anak umumnya. Dibutuhkan sebuah pengetahuan yang mendasar dan keterampilan yang lebih mumpuni mengenai kesungguhan dan kesabaran dalam membantu pembelajaran anak yang memiliki perbedaan dari anak yang lainnya. Nah, karena hal tersebut dibutuhkan perhatian oleh orang tua serta sebuah lembaga inklusif untuk mencari dan memilihkan cara terbaik dalam pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai bagi anak ADHD. Pembelajaran inklusif ini dikatakan bisa tepat atau baik untuk anak ADHD karena model pelayanannya itu bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus agar dapat menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta menghilangkan stigma negatif mengenai keterbatasan yang mereka miliki. Nah, selanjutnya kebutuhan asupan gizi untuk anak ADHD. Anak dengan ADHD sangat membutuhkan nutrisi yang baik untuk kesehatan otak, pertumbuhan fisik, dan daya tahan tubuh. Berikut ada beberapa nutrisi yang dapat diberikan untuk menunjang perkembangan anak ADHD. Ada 5. Yang pertama protein, karbohidrat kompleks, asam lemak omega 3, lemak tak jenuh, dan kalsium. Nah, untuk protein ini, makanan yang kaya akan protein dapat membantu anak dalam berkonsentrasi lebih baik. Selain itu, protein juga bisa menunjang obat-obatan yang dikonsumsi anak dengan gangguan ADHD. Yang kedua ada karbohidrat kompleks. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat kompleks di sore dan malam hari bisa membantu anak dengan ADHD tidur nyenyak dan lebih pulas. Yang ketiga ada asam lemak omega 3. Penelitian telah menunjukkan bahwa asam lemak omega 3 ini baik untuk kesehatan mental dan otak. Mengkonsumsi asam lemak omega 3 secara rutin juga bisa meningkatkan fungsi kognitif pada anak dengan ADHD. Yang keempat ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh bisa didapatkan dari jagung, kacang kedelai, alpukat, dan tempe. Untuk meningkatkan asupan lemak tak jenuh, biasanya kita juga bisa mengganti dengan minyak goreng di rumah, bisa dengan minyak zaitun. Nah, yang terakhir ada kalsium. Penelitian banyak anak dengan ADHD didiagnosis kekurangan kalsium serta zat besi. Maka dari itu perlu banyak mengkonsumsi kalsium seperti susu sapi, susu kedelai, susu almond, keju, brokoli, serta sayur-sayuran berdaun hijau tua. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Safitri. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Amelia Safitri Zulkarnain. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan pola asuh pada anak ADHD. Nah, dalam mengasuh anak ADHD adalah pola asuh yang dibutuhkan adalah pola asuh yang demokratif. Nah, pola asuh demokratif ini bisa dikatakan sebagai pola asuh yang terbaik dan pola asuh yang tepat untuk diterapkan pada anak ADHD. Karena pola asuh demokratif itu bisa memungkinkan orang tua akan menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan si anak. Lalu selanjutnya ada berikut hal-hal yang dapat dilakukan dalam menunjang penerapan pola asuh yang demokratif pada anak ADHD. Nah, di sini jangan merasa bahwa jangan merasa bahwa semua yang terjadi adalah karena kesalahan anak. Nah, di sini orang tua akan dituntut untuk bisa lebih memahami, agar orang tua bisa lebih memahami anak, memahami keadaan anak. Lalu bergembira bersama anak. Bergembira bersama anak itu adalah orang tua itu lebih dituntut untuk selalu mendampingin anak.
anak tersebut, karena kan anak ADHD itu kan adalah anak-anak yang memang membutuhkan pendampingan ekstra. Nah, lalu memberikan ruang berekspresi. Nah, di sini kita harus kasih ruang untuk si anak ini tuh lebih bisa meluapkan semua ekspresinya dia. Jangan dilarang, tapi tetap untuk didampingi seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang treatment atau terapi yang dibutuhkan untuk anak ADHD. Di sini saya akan menjelaskan tentang treatment atau terapi untuk anak ADHD. Saya akan memberikan 3 contoh pendekatan yang biasanya digunakan pada anak ADHD. Pertama ada pendekatan perilaku. Nah, pendekatan perilaku ini tujuannya adalah untuk mengubah atau mengurangi perilaku hiperaktif pada anak ADHD. Lalu ada pendekatan farmakologi. Nah, biasanya pendekatan farmakologi ini digunakan untuk anak ADHD yang memiliki gangguan berdampingan. Lalu ada pendekatan multimodal. Nah, pendekatan multimodal ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang memang memiliki masalah-masalah interpersonal dan sosial yang berhubungan dengan hiperaktif. Nah, biasanya dalam pendekatan multimodal ini, terapi seni lebih disarankan untuk anak ADHD. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan untuk anak autis. Kebutuhan pembelajaran pada anak autis. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bagi anak autis pada setting sekolah inklusi. Yaitu pertama adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, peragaan, bermain peran, dan karya wisata. Nah, untuk ceramah, biasanya tuh guru akan memberikan materi khusus pada anak-anak autis. Lalu akan memberikan sesi tanya jawab untuk bertujuan untuk memberikan interaksi antara guru tersebut dengan anak-anak autis. Lalu ada diskusi. Nah, biasanya diskusi dan bermain peran ini menggunakan metode guru akan mengajarkan bagaimana caranya untuk bermain drama atau sandiwara pada anak-anak autis. Tujuannya adalah untuk melatih komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Karena biasanya anak autis ini memiliki dunianya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Nah, makanya bermain peran dan diskusi ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak autis. Lalu ada peragaan. Nah, kalau untuk peragaan, seperti yang saya bilang, kalau anak autis ini seakan-akan memiliki dunia sendiri dan biasanya susah untuk menerima stimulus dari orang-orang sekitarnya. Makanya peragaan yang dimaksud ini adalah contoh ya, seperti kalau misalkan guru ingin mengajarkan tentang abjad. Biasanya guru akan membutuhkan alat peraga untuk mengenakan abjad pada anak-anak autis. Nah, lalu ada karya wisata. Karya wisata ini digunakan adalah untuk supaya anak ini tidak bosan dengan suasana kelas. Seperti itu. Halo, saya Sylvia Minda. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya sebelumnya. Oke, kita lanjut aja ya. Selanjutnya adalah kebutuhan asupan gizi untuk anak autisme. Kebutuhan asupan pola makan pada anak autisme harus sangat diperhatikan, terutama pada bahan makanannya. Makanan yang diberikan bagi anak penyandang autisme memang sedikit berbeda, karena harus memilih dan memilah makanan yang tidak mengandung gluten dan kafein. Bahkan makanan yang mengandung ragi pun tidak bisa dikonsumsi oleh anak penyandang autisme. Kenapa sih kayak gitu? Karena di beberapa bahan makanan tersebut bisa menyebabkan kondisi anak autisme itu makin parah. Bahkan ada salah satu bahan makanan yang membuat anak lebih aktif dan mengganggu kesehatannya. Ada yang mengganggu sistem pencernaannya, ada yang membuat anak itu menjadi tertawa berlebihan. Berikut beberapa makanan yang sebaiknya tidak diberikan untuk anak penyandang autisme dan yang bisa diberikan untuk anak autisme. Pertama, junk food. Junk food itu mengandung sodium, dapat membuat anak lebih aktif dan mengganggu kesehatan tubuhnya. Selanjutnya adalah ragi plus gula. Bakteri dalam ragi menyebabkan peradangan pada usus dan tidak keteraturannya dalam sel otak anak yang menyandang autisme. Selanjutnya itu ada es krim. Karena es krim itu mengandung kasein. Kasein itu protein tinggi yang bisa menyebabkan kesulitan berinteraksi pada anak, sampai kasus paling parah tuh anak itu tiba-tiba mengamuk setelah dia minum es krim.
makanan yang bisa dikonsumsi oleh anak autisme kurang lebihnya tuh protein. Kenapa sih protein bisa untuk dikonsumsi oleh anak autisme? Karena protein itu bisa menunjang obat-obatan yang sedang dikonsumsi, bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi anak-anak autisme. Kedua itu karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu, makanan yang mengandung karbohidrat kompleks itu bisa membuat anak autisme tidur lebih nyenyak. Selanjutnya adalah asam lemak omega 3. Makanan yang mengandung asam lemak omega 3 bisa meningkatkan fungsi otak dan fungsi kognitif dari anak-anak autisme. Apa sih contoh makanannya? Sayuran-sayuran segar seperti brokoli, bayam, labu, wortel, bihun, susu yang berbahan dasar dari kacang kedelai atau susu soya. Terus umbi-umbian, kacang almond. Kita lanjut. Selanjutnya adalah kebutuhan pola asuh pada anak autisme. Anak autisme tidak bisa diperlakukan dengan pola asuh susu yang berbahan dasar dari kacang kedelai atau susu soya. Terus umbi-umbian, kacang almond. Kita lanjut. Selanjutnya adalah kebutuhan pola asuh pada anak autisme. Anak autisme tidak bisa diperlakukan dengan pola asuh yang sama dengan anak normal karena mereka tidak bisa diberi bimbingan dan petunjuk dengan mudah. Orang tua perlu memberikan perhatian yang lebih untuk mendukung perkembangan dan kepribadian anak autisme. Di sini, ketika anak diberikan pengawasan dan bimbingan dengan baik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, maka anak dapat bekerja dengan baik dan benar juga untuk mengerjakan hal yang lain. Pola asuh yang diterapkan untuk anak autisme dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Kedisiplinan. Anak autisme biasanya memiliki tingkah laku yang secara rutin dia kerjakan dalam aktivitas sehari-harinya, dan biasanya anak tersebut akan marah jika terjadi perubahan. Contoh kecilnya seperti ini. Jika dia dibiasakan sedari kecil untuk bangun tidur dia langsung mandi, kemudian baru sarapan, bila itu dirubah dia akan ngamuk. Misalnya orang tuanya selalu membiasakan diri dia setelah bangun tidur dia mandi, kemudian dia berpakaian lalu dia makan. Tapi bila satu hari itu berubah rulesnya, misalnya contohnya bangun tidur dia makan baru dia mandi, itu dia tidak bisa melakukan seperti itu. Anak-anak autisme biasanya dia melakukan rutinitas di perubahan. Contoh kecilnya seperti ini. Jika dia dibiasakan sedari kecil untuk bangun tidur dia langsung mandi, kemudian baru sarapan, bila itu dirubah dia akan ngamuk. Misalnya orang tuanya selalu membiasakan diri dia setelah bangun tidur dia mandi, kemudian dia berpakaian lalu dia makan. Tapi bila satu hari itu berubah rulesnya, misalnya contohnya bangun tidur dia makan baru dia mandi, itu dia tidak bisa melakukan seperti itu. Anak-anak autisme biasanya dia melakukan rutinitas yang terus menerus, dan dia akan marah jika rutinitas yang biasa dia lakukan itu berubah. Oke, kita lanjut aja ya. Selanjutnya saya ingin membahas tentang treatment atau terapi untuk anak autisme. Ada 5 terapi yang bisa digunakan oleh penderita autisme menurut Dr. Handojo dalam jajal 2014. Pertama adalah terapi perilaku. Digunakan untuk mengurangi perilaku tidak lazim dengan cara terapi okupasi dan terapi bicara. Terapi okupasi digunakan untuk membantu menguatkan, memperbaiki dan mengimbangi keterampilan otot penderita autisme, sedangkan terapi bicara berguna untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan berbahasa
penderita autisme. Biasanya terapi bicara ini menggunakan metode ABA atau Applied Behavior Analysis. Yang kedua, ada terapi biomedik. Terapi ini biasanya dengan mensuplai pemberian obat-obatan dari dokter spesialis anak, spesialis jiwa anak. Untuk anak-anak autisme, jenis-jenis obat yang biasa diberikan berbentuk food supplement atau vitamin. Contoh obatnya seperti omega 3 dan 6, haloperidol, pyridoxine, magnesium, dan sebagainya. Yang ketiga itu terapi fisik fisioterapis, berguna untuk mengembangkan, memelihara, dan mengembalikan kemampuan maksimal gerak dan fungsi tubuh penderita autisme. Dalam hal ini, terapis harus seoptimal mungkin mengembangkan kemampuan gerak anak seperti berdiri seimbang, menekuk kedua kaki dan tangan, menggenggam jari-jari tangannya, dan melakukan gerakan-gerakan yang maksimal dalam diri si penderita autis tersebut. Yang keempat, terapi sosial, berguna untuk mengembangkan interaksi sosial dengan teman sebayanya dan orang lain. Dalam hal ini, terapis harus memfasilitasi anak autis untuk bergaul dengan lingkungannya. Karena biasanya anak autis itu mempunyai kendala dan kelemahan dalam komunikasi dan interaksi dengan orang sekitarnya. Yang terakhir ada terapi bermain, berfungsi agar anak-anak autis memiliki sifat riang, ceria, dan bahagia serta terkontrol pada saat bermain dengan teman sebayanya. Hal ini sangat berguna untuk membantu anak autis agar bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungannya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitri Wulandini. Saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu contoh sukses siswa ADHD dan autisme. Yang pertama yang akan dibahas yaitu contoh sukses siswa ADHD. Agar anak ADHD dapat dikatakan baik dan sukses dalam perkembangannya, maka perilaku impulsifnya tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan khusus dari orang di sekelilingnya. Nah, pemberian treatment kepada anak ADHD mampu menurunkan dan mengurangi perilaku impulsifnya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus harus mendapatkan perhatian yang lebih daripada anak normal lainnya. Orang tua, guru, dan orang sekitarnya harus bisa memahami anak ADHD dan jangan menghakiminya. Nah, agar anak ADHD mengalami kesuksesan dalam belajar, maka guru ataupun terapis membiarkan anak tersebut belajar dan dengan caranya karena anak dengan gangguan tersebut memiliki tipe pembosan dan tidak bisa diam atau hiperaktif. Nah, saat anak mampu menyelesaikan tugas dengan baik, maka berikan reward agar anak lebih bersemangat untuk proses belajar selanjutnya. Contoh sukses perkembangan anak ADHD adalah apabila anak mampu menyelesaikan tugasnya sampai selesai, tidak mengambil sesuatu punya orang lain, dan sabar dalam menunggu antrian atau giliran dalam suatu kegiatan, serta dapat berkonsentrasi saat belajar. Biasanya anak ADHD ini sulit untuk berkonsentrasi saat belajar karena pikirannya terganggu oleh lingkungan sekitar. Nah, kalau dia mampu berkonsentrasi, maka anak yang dengan penderita ADHD tersebut dapat dikatakan sukses. Nah, gimana dong cara anak tersebut mencapai tahap perkembangannya dengan sukses? Jadi, dengan permainan yang bersifat terapeutik bisa digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menyembuhkan perilaku maladaptif untuk anak ADHD. Nah, maladaptif itu apa sih? Jadi maladaptif itu adalah kegagalan individu mengintegrasikan aspek-aspek identitas masa kanak-kanak ke dalam kematangan aspek psikososial kepribadian pada masa dewasa yang harmonis, atau lebih simpelnya, orang dewasa yang masih bersifat kanak-kanak.
Jadi maladaptif itu dia udah dewasa tapi sifatnya masih kanak-kanak. Selain itu, terapi bermain diyakini dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan psikososial dan menstimulus anak-anak agar mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Melalui terapi bermain ini, anak tersebut akan menekankan pada sosialisasi dan interaksi dengan teman-temannya. Jadi seperti terbiasa. Jenis terapi permainan sosialisasi merupakan salah satu upaya yang dapat menghantarkan anak yang bersangkutan melalui permainan tertentu agar dapat menguasai keterampilan-keterampilan baru yang kemudian dikembangkan menjadi keterampilan khusus. Lalu, apakah ada sih anak ADHD yang sukses? Salah satu contohnya itu Michael Jordan. Teman-teman pasti kenal dong dengan Michael Jordan. Jadi Michael Jordan itu adalah pebasket yang hebat sepanjang sejarah, sekaligus sekarang ia adalah pengusaha sukses setelah pensiun dari olahraganya tersebut. Nah, energi menggebu-gebu yang ia miliki sukses menjadikannya sebagai pengusaha sukses. Jordan tidak menyerah dengan ADHD yang dideritanya. Ia berupaya menemukan bakatnya di bidang olahraga yang ia temui, yaitu basket. Oke, selanjutnya yaitu contoh sukses anak autisme. Nah, salah satu hambatan perkembangan yang dialami anak autis adalah hambatan kognitif. Sulit untuk menangkap pelajaran atau sulit untuk memahami pelajaran. Menurut Febriatmika dalam Ballerina 2017 bahwa metode kartu bergambar dapat digunakan untuk menangani permasalahan kognitif pada anak yang mengalami gangguan autis. Terapi musik juga dapat meningkatkan rentang perhatian anak autis. Nah, anak autis dapat dikatakan sukses apabila yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan untuk memusatkan perhatiannya, terlebih saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi anak autis yang dikatakan sukses apabila ia mampu memusatkan perhatiannya atau lebih berkonsentrasi saat belajar. Kemudian, dapat berkomunikasi dengan orang lain meski belum optimal. Selanjutnya, dapat bermain dengan teman-temannya. Dapat menatap mata temannya saat berinteraksi, jadi tidak gugup, dia kayak lebih fokus. Kemudian dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah maupun di rumah dan dapat mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Kemampuan berbahasa anak autis akan berkembang baik apabila orang di sekitarnya lebih aktif untuk mengajak anak tersebut untuk berkomunikasi. Jadi melalui pembiasaan, dengan pembiasaan berkomunikasi, maka anak autis akan lebih belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan lawan bicaranya. Lalu bagaimana agar anak mencapai tahap perkembangannya dengan sukses? Dengan memberikan metode yang tepat dalam mengenal huruf dan meningkatkan kemampuan berbahasa, maka anak autis dapat berkembang dengan baik. Kerja sama guru dan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran anak autis ini. Jadi harus lebih konsisten penerapan intervensinya dan memiliki kepekaan terhadap kebutuhan anak yang menderita autis. Itu merupakan hal penting dalam keberhasilan intervensi yang dilakukan. Dengan itu, anak akan mengalami peningkatan kemampuan baik akademik maupun interaksi sosial dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Seperti kita tahu ya, pasti teman-teman kenal dong dengan penderita autis yang sudah sukses dan terkenal bahkan sepanjang sejarah. Pertama, pasti kita tahu dengan Albert Einstein. Albert Einstein itu mengembangkan teori relativitasnya. Ia dikenal sebagai orang yang berpengaruh dengan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Ia dapat berbicara ketika ia berusia 3 tahun. Einstein dikenal sebagai orang yang tidak dapat melakukan interaksi dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kelompok kami hari ini yaitu yang pertama, ADHD itu adalah salah satu gangguan fungsi perkembangan saraf pada anak yang menunjukkan ketidakmampuan dalam memusatkan perhatian dan konsentrasi.
Gangguan ini bersifat bawaan psikobiologis dan bukan disebabkan oleh faktor lingkungan. Anak yang mengalami ADHD memiliki sikap kurang memperhatikan sekeliling atau mudah terganggu dan sikap menurutkan kata hati dia doang gitu. Anak dengan gangguan ADHD memiliki kontrol diri yang kurang dan melakukan aktivitas secara berlebihan sehingga anak dapat bertindak lebih nekat, tidak sopan, atau kurang sopan, memiliki perhatian dan konsentrasi yang mudah buyar atau teralihkan oleh stimulus lain yang mengakibatkan anak mengalami keterlambatan dalam pembelajaran. Nah, sedangkan autis merupakan gangguan perkembangan pervasif yang ditandai dengan adanya abnormalitas dan kelainan yang muncul sebelum anak berusia 3 tahun dengan ciri-ciri terganggunya perkembangan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, interaksi sosial, serta memiliki masalah dalam kemampuan sensoris, pola bermain, dan emosi. Sehingga anak autis ini tidak mampu membentuk hubungan sosial dan komunikasi yang baik dan tidak mampu melakukan kontak mata dengan lawan bicaranya. Nah, perkembangan anak ADHD dapat dikatakan sukses apabila anak mampu menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa perkembangan yang baik pada anak ADHD dapat berjalan dengan baik apabila dibiasakan dengan treatment yang diberikan oleh terapis dan bimbingan yang diberikan oleh guru dan perhatian yang diberikan oleh orang tua. Sama halnya dengan perkembangan untuk anak autis. Oke, kesuksesan dalam perkembangan anak autis maupun anak ADHD tentunya tidak lepas dari peran orang tua, pendidik, serta personil sekolah dalam mendidik dan mengawasi, serta tenaga profesional seperti psikolog, terapi kesehatan mental dalam memberikan treatment yang sesuai. Sedangkan untuk treatment menggunakan obat, hal tersebut menjadi tanggung jawab dokter atau medis setelah berkonsultasi dengan keluarga dan kesepakatan tentang rencana pengobatan yang paling tepat. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1 yang membahas tentang ADHD dan autisme. Semoga teman-teman paham. Apabila ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan kepada kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.